Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, itu yang tadi sempat Anda dengar pernyataan atau komentar dari Mas Hidayat. Bang Adian, ini yang juga disoroti oleh publik ya, ketika saat ini semua orang bisa daftar di My Pertamina, semua mobil bisa isi Pertalite meskipun cc-nya dibatasi. Udah tepat belum sih? Tidak ada yang pernah bisa dikatakan tepat untuk per hari ini selama data tunggalnya belum ada. Dan kita tidak bisa pakai rasa untuk melihat kepatutan, kepantasan, kelayakan ya pakainya angka. Kalau kemudian pakai perasaan ya rasanya saya belum cukup deh, rasanya saya belum mampu deh. Nah dalam hal ini tidak bisa kita ikuti. Oke, pendapatan berapa yang kemudian boleh mendapatkan subsidi? Mungkin kemudian dia 1.500 ke bawah. Tapi jangan-jangan itu mobil ketiganya atau mobil keempatnya, kan bisa saja gitu loh. Nah ini kan selalu menjadi perdebatan sampai Indonesia punya satu data. Itu kalau menurut saya. Nah kalau kemudian dikatakan apakah kemudian itu menjamin tidak adanya kebocoran, ya nggak ada jaminannya. Kita rekam misalnya nomor plat mobilnya, lo bikin aja plat mobil baru, itu cuma berapa kok dia bisa gonta-ganti, satu hari bisa ganti plat. Kejahatan akan selalu lebih cepat dari regulasi toh. Tapi paling tidak upaya negara untuk menuju single data itu sudah dilakukan. Nah problem kita sekarang adalah perbandingan-perbandingan yang mungkin ditangkap rakyat jadi berbeda. Misalnya begini, jadi zaman SBY itu kan secara persentase dia naik 259% BBM selama 10 tahun. Di zaman Presiden Jokowi cuma naik 54% sampai kemarin. Iya. Secara persentase jauh lebih tinggi di zaman SBY dibandingkan zaman Jokowi. Secara angka juga jauh lebih tinggi. Di zaman SBY itu selama 10 tahun total naik Rp4.190. Di zaman Presiden Jokowi cuma 3.500. Nah kita harus bandingkan angka dengan angka gitu. Jangan kemudian kita bicara angka, yang lain pakai rasa. Jadi rumit kalau begini gitu loh. Nah hal seperti ini harus disampaikan. Kenapa? Agar rakyat bisa melihatnya lebih objektif. Jangan-jangan rakyat tidak menghitung bahwa kenaikan BBM di periode SBY jauh lebih tinggi secara persentase dan secara angka dibandingkan Presiden Jokowi. Misalnya gini, naik 259%, naik 4.190%. Tapi jalan tol yang dibangun cuma 193 km gitu loh. Iya. Sementara Presiden Jokowi naik 3.500 tapi jalan tol yang dibangun 1.900 km. 10 kali lipat. Artinya bahwa kenapa rakyat protes terhadap kenaikan BBM? Kan trust. Dia percaya tidak bahwa kemudian uang itu tidak menjadi subsidi tapi menjadi yang lain. Berubah bentuk menjadi kesejahteraan, menjadi rumah sakit, menjadi infrastruktur dan sebagainya. Nah itu harus kita buktikan. Dan menjawabnya harus dengan angka dong. Tidak lagi dengan rasa seperti yang dikatakan, loh saya merasa belum mampu, loh nggak bisa. Angkamu, kamu mampu. Begitu loh. Oke, mungkin sekarang saya ke Mas Hidayat. Mas Hidayat, kalaulah tadi Mas Hidayat mendorong pemerintah untuk mendefinisikan kategori yang layak dapat BBM subsidi jenis Pertalite dan solar ini seperti apa? Kalau mungkin untuk solar sudah jelas ya, untuk Pertalite lah. Sekiranya apakah ini nantinya akan menimbulkan polemik yang baru? Mengingat BBM ini kan sensitif, harganya dinaikin sedikit, demonya berhari-hari. Kalau sampai ada kategori yang dikatakan tidak boleh dapat Pertalite, ternyata mereka marah, contohnya adalah supir Grab. Dia mobilnya mungkin Avanza yang keluaran terbaru tapi dia supir Grab nggak boleh isi BBM. Bagaimana ekses kemarahan dari publik? Bagaimana Mas Hidayat? Ya, itulah yang dilema ya. Kalau pemerintah menggunakan alasan menaikkan harga BBM subsidi karena subsidinya salah sasaran, maka kita balikkan logikanya, ya buktikan dong bahwa subsidinya itu jangan salah sasaran, lakukan dong langkah-langkah. Ini Bang Adian ini kan orang yang dulu pernah mengatakan, saya kira nggak dulu ya, di 1 September saya punya rekam jejaknya, Bang Adian mengatakan juga subsidi tidak tepat. Tapi Bang Adian kan juga punya argumentasi ketika subsidi tidak tepat loh, kenapa kenaikan harga BBM setuju dulu. Waktu belum berkuasa, partai Bang Adian belum berkuasa, Bang Adian paling depan menolak bahkan demo. Ya, nanti dijawab. Jadi saya kira kita harus menyelesaikan persoalan bangsa ini secara fundamental dengan cara baru, dengan cara bukan cara yang itu saja ngulang-ulang ya narasi-narasi. Cara barunya ini apa? Oke, kalau subsidi ternyata tidak pernah tepat sasaran, ya berarti diambillah cara baru. Apa itu cara barunya? Pernah kita ungkapkan bahwa memberikan subsidi kepada barang akan menimbulkan distorsi harga.
orang akan menuju kepada harga yang lebih murah siapapun dia karena ada keuntungan. Nah, oleh karena itu dibuatlah satu cara baru dong. Dibuatlah harga BBM semuanya murah. Iya kan? Dibuat harganya semua murah sehingga membedakan antara oktan tinggi oktan rendah, tapi murah selisihnya nggak jauh begitu, sehingga orang memilih mobil saya bagus, saya mau ingin melihara mesinnya, saya pakai oktan yang agak tinggi, bayar sedikit lebih mahal, oke. Ya. Nah, itu yang sebetulnya ingin dilakukan. Nah, membentuk harga supaya murah ini kan butuh ketahanan energi, butuh pikiran, butuh kecerdasan. Ini kalau saya lihat sekarang ini para policy makers ini malas untuk berpikir. Jadi maunya mengulangi narasinya sama, nggak ada hal yang baru. Bang Adian, boleh dikomentarin karena sempat ada juga anggapan Bang Adian dikatakan lebih setuju dengan kenaikan BBM sekarang, bahkan juga pengurangan subsidi BBM sekarang. Itu seperti apa kok jawabannya? Dulu naiknya 259%, masa kita mau bersetuju di saat yang sama upah minimum ya, kita pakai contoh Jakarta misalnya. Dengan upah sekian, dengan harga sekian, dia cuma mampu membeli 300 liter misalnya per bulan. Tapi dengan upah minimum sekarang dan harga 10.000, dia bisa beli 460 liter. Ada peningkatan sekian ratus. Kan begini loh, penolakan itu harus berdasarkan data, angka. Nggak bisa dasarnya rasa. Itu pertama. Terus kedua misalnya begini, dulu 10 tahun SBY dibubarin nggak Petral itu? Enggak kok. Orang dulu salah satu tuntutan kita, kalau mau naikin BBM, bubarkan Petral. Bubarkan mafia migas yang berlindung di balik regulasi dan sebagainya. Di periode Presiden Jokowi, dalam 6 bulan dibubarin. Yang ketiga misalnya, trust. Jadi apa? Oke, ini ada uang, tidak jadi subsidi, dia jadi apa? Jadi apa? Jadi jalan, sekolah, infrastruktur, ya kita bandingkan. Kemarin jadi apa, sekarang jadi apa? Keempat misalnya, bagaimana kemudian meningkatkan pendapatan negara dengan mengambil alih Freeport, mengambil alih Newmont dan sebagainya. Itu dilakukan. Dulu dikerjain nggak? Enggak. Masa kemudian situasinya berbeda, sikapnya harus sama, angkanya berbeda, sikapnya harus sama? Ya tidak bisa dong. Sama seperti yang dikatakan salah sasaran. Dulu mungkin sasarannya tepat, tapi ketika bertambah lapangan pekerjaan, berkurang jumlah kemiskinan, menjadi tidak tepat. Artinya bahwa yang dulu sasarannya tepat, mungkin sekarang menjadi tidak tepat karena perubahan angka-angka tadi. Nah, maksud saya kita bicara dalam dataran angka dan data. Jangan pakai rasa. Contoh lain misalnya gini, tabung gas 3 kg, itu subsidi. Tapi kemudian pemanas air di banyak perumahan mewah, pemanas air loh, bukan untuk masak, itu pakainya itu. Ini juga problem. Dulu tujuannya tidak untuk mereka, tetapi kemudian mereka ikut membeli itu. Dulu tidak salah, sekarang salah. Pemerintah yang baik, kalau dulu tidak salah, sekarang salah, ya perbaiki. Jangan kemudian tidak diperbaiki. Nah, salah satu langkahnya ini. Itu loh. Oke, sekarang kita ke isu yang lain lagi. Ini juga sempat memanas meskipun belum ketok palu, masih Dayat. Karena BBM subsidi menjadi beban APBN, bagaimana jika bahwa terpaksa atau mungkin akan ada waktunya kuota BBM subsidi harus diberlakukan atau yang beli BBM subsidi ini dibatasi jumlahnya, bagaimana? Iya kan, sementara ini tahun 2022 ini kan volumenya sudah dibatasi 23 juta kiloliter dan itu diprediksikan Oktober habis untuk Pertalite. Kalau untuk solar September ini habis. Makanya isunya kemudian kan ditambahkan volumenya untuk ditambahkan subsidinya harusnya, karena subsidinya pemerintah nggak mau nambahin subsidi, akan dinaikkan BBM kan gitu. Nah, sebenarnya menurut saya kalau kita bicara apa istilahnya itu BBM tertentu yang diberikan untuk subsidi ini tetap diadakan, maka menurut saya ini bukan cara baru, ini cara lama. Cara lama yaitu membuat subsidinya dibatasi, ya, kemudian tidak ada kontrol bagaimana pembatasannya gitu loh. Siapa yang berhak menerima ini? Ini kan nggak jelas. Tidak, regulator menyerahkannya kepada Pertamina. Sekarang kalau My Pertamina itu dibuat, nanti masyarakat bisa melakukan class action. Loh, kok saya nggak mendapatkan subsidi BBM? Kan saya nggak mampu. Dia melakukan class action ke siapa? Ke Pertamina. Pertamina kan entity bisnis, nggak bisa dong. Dia bisa melakukan class actionnya kepada pemerintah yang membuat regulator, kan begitu harusnya. Nggak bisa Pertamina, nggak punya dasar hukumnya. Nah, saya ingin sampaikan begini yang saya sampaikan oleh Bang Adian. Bang Adian lupa bahwa sekarang ini BBM naik 31% untuk Pertalite. Tapi daya beli masyarakat tumbuhnya di bawah normal.
pandemi COVID kena, kita belum kembali ke arah sebelum pandemi COVID, di mana konsumsi masyarakat kita tumbuhnya 6%. Ini kita masih 4,2%. Oke. Jadi nggak ada alasan berdasarkan data itu mengatakan sekarang kondisinya beda, akhirnya dia setuju menaikkan BBM, walaupun naiknya hanya 31% dibandingkan dengan 200%. Ini kan keliru, lihat dong pertumbuhan ekonomi. Baik, Bang Adian, terakhir bagaimana menutup? Gini loh, yang saya Singkat bandingkan itu adalah kemampuan beli upah minimum kita berapa liter dibandingkan dulu. Oke, kalau saya bilang sekarang ada pandemi, masih bersyukur presiden sebelumnya tidak ada pandemi. Kalau ada pandemi belum tentu dia sanggup loh. Artinya bahwa sebenarnya bagaimana kemudian kita pindahkan subsidi ini sebagian ya untuk mengatasi dampak pandemi. Ya nggak bisa. Negara harus bertanggung jawab bahkan terhadap sesuatu yang bukan menjadi keputusan dia. Seperti pandemi misalnya. Ya negara harus bertanggung jawab dong. Nah alat ukur kita harus sama. Saya punya uang 500.000 bisa beli apa? Dulu bisa beli apa, sekarang bisa beli apa? Kan itu. Ada perubahan. Dulu misalnya jalan banyak yang rusak. Kita kalau naik kendaraan pakainya gigi satu, lebih boros bensin. Sekarang jalan sudah lebih baik. Per 1 detik Presiden Jokowi membangun 1,5 meter jalan dikali lebar. Itu luar biasa. Nah angkanya tidak sama hari ini dan dulu. Lalu saya diminta bersikap sama. Logikanya bagaimana? Orang katakan bahwa teks itu lahir dari konteks. Jangan dibalik gitu loh. Konteksnya berbeda ya teksnya tidak bisa sama. Baik. Ya, terima kasih Bang Adian, terima kasih Mas Hidayat. Kita tunggu nanti bagaimana mudah-mudahan subsidi BBM tersebut tepat sasaran dengan mekanisme yang saat ini sudah kita jalani lewat My Pertamina. Harus diperbaiki lagi aplikasinya hingga menjangkau ke seluruh pelosok Indonesia dan bisa digunakan dengan baik pemirsa. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Caca Anissa menutup, selamat malam, sampai jumpa.